Lalu bagaimana Ramadan yang begitu singkat, yang 30 hari itu dapat membentuk kita? Ya, dapat membentuk kita manusia yang penuh salah dan pelupa ini agar menjadi hamba yang takwa dalam puncak yang tertinggi. Dan tentu sangat rugi apabila kita tidak memanfaatkannya, meluangkan waktu untuk melakukan sunnah tarawih tersebut. Dan tentu sangat rugi apabila kita tidak memanfaatkannya, meluangkan waktu untuk melakukan sunnah tarawih tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian, tidak lupa kita hadiahkan sholawat serta salam kepada baginda besar kita, motivator kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman berbuka yang ada di rumah, tentu sangat bersyukur kita karena kita sudah diberi kesempatan pada tahun ini untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu sangat bahagia kita dan kita pun menyambut dengan sukacita. Dan sangat rugi apabila kita tidak memanfaatkannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya dengan mengikuti kultum Ramadan kali ini. Teman berbuka yang dicintai Allah, tentu kita sebagai manusia mengalami naik turunnya keimanan. Oleh karena itu, Allah hadirkan beberapa momen-momen untuk meningkatkan atau membangkitkan kembali semangat kita dalam beribadah. Karena memang kita sebagai manusia tidak lepas dari dua kelemahan, yaitu khata, salah, dan nisyan, lupa. Oleh karena itu, Allah hadirkan momen-momen istimewa agar kita dapat mengembalikan atau mengkonstruksi kepribadian kita. Ya, ada momen harian. Momen harian yang mana di penghujung malam, di sepertiga malam, Allah jadikan suatu waktu yang istimewa, yaitu waktu tahajud. Allah turun ke bumi untuk memotivasi kita, hambanya. Ya, sangat sayang sekali apabila kita tidak memanfaatkan waktu sepertiga malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada momen mingguan. Di antara 7 hari, Allah jadikan suatu hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Hari Jumat sebagai sarana kita untuk merekonstruksi kepribadian kita. Merekonstruksi hari-hari kita sebelumnya. Yang mungkin diri kita sudah kita ikuti dengan hawa nafsu kita. Maka hadirlah hari Jumat untuk kita dapat bijaksana memperbaiki diri kita. Kemudian, ada momen tahunan. Yaitu di antara 12 bulan, Allah hadirkan satu bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat mulia. Yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang lebih mulia di antara 12 bulan lainnya. Yang dimana terdapat banyak keistimewaan-keistimewaan dan juga ganjaran-ganjaran apabila kita melaksanakan ibadah di bulan tersebut. Inilah Ramadan, media sebagai kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia untuk merevolusi diri. Teman berbuka rahimakumullah. Kita semua pasti tahu dengan ayat yang satu ini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Agar
kamu bertakwa. Ya, Ramadan itu disebut-sebut untuk meningkatkan kita atau untuk melatih kita mencapai target takwa yang sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana? Lalu bagaimana Ramadan yang begitu singkat yang 30 hari itu dapat membentuk kita? Ya, dapat membentuk kita manusia yang penuh salah dan pelupa ini agar menjadi hamba yang takwa dalam puncak yang tertinggi. Ya, teman berbuka sekalian, inilah Ramadan. Bulan yang sangat mulia, walaupun hanya sebentar. Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam Ramadan yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita lakukan untuk melatih diri kita. Ya, Ramadan memang singkat. Tetapi Ramadan dengan waktu singkat itulah Ramadan dapat menghadirkan cara untuk kita untuk merevolusi diri kita. Untuk merombak kembali, merekonstruksi kembali kepribadian kita. Sehingga yang mana kepribadian kita, yang keimanannya turun, dapat kita naikkan dan sehingga mencapai target ketakwaan yang sesungguhnya. Teman berbuka, di antara ibadah-ibadah Ramadan antaranya adalah sholat tarawih. Ya, suatu sholat, suatu qiyamul lail yang sangat istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya hanya kita temukan di bulan Ramadan. Dan tentu sangat rugi apabila kita tidak memanfaatkannya. Meluangkan waktu untuk melakukan sunnah tarawih tersebut. Padahal, dengan tarawih tersebut, kita dapat terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada momen nuzulul Quran di dalam Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Yang mana momen ini dapat kita manfaatkan untuk memuhasabah diri kita. Sejauh mana sih? Sedekat apa kita dengan Al-Quran? Apakah kita sudah menghidupkan hari-hari kita dengan Al-Quran? Dan itu tugas kita untuk memuhasabah diri kita. Dan tugas kita juga, kalau belum kita dekat dengan Al-Quran, maka segeralah kita ambil Al-Quran kita yang sudah jadi pajangan, kita merojaah kembali hafalan-hafalan kita, dan kita lanjutkan tadarus atau tilawah kita. Kemudian, ibadah zakat fitrah. Itu zakat yang wajib, yang merupakan salah satu rukun Islam kita. Nah, pelajaran dari zakat adalah, itu dapat mengajarkan kita untuk peka dengan sekeliling kita. Apakah kita sudah peka dengan tetangga-tetangga sekeliling kita? Dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita? Dengan orang-orang yang keterbelakangan? Dengan orang-orang yang tidak mampu? Dengan zakat itulah kita diajarkan agar peka dengan orang-orang sekeliling kita. Ya, teman berbuka rahimakumullah. Banyak sekali ibadah-ibadah Ramadan yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang mana ibadah tersebut bukan hanya sebagai ibadah formal saja, bukan hanya sebagai perintah saja, tetapi itu dapat membentuk kita sehingga kita menjadi, yaitu sebagai hamba paripurna. Apa itu hamba paripurna? Ya, hamba paripurna itu bukan hanya hamba yang mengabdikan diri untuk kepada Sang Khalik, tetapi hamba yang juga dapat mengimplementasikan kesehariannya dalam berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah target ketakwaan sesungguhnya. Melatih kita untuk bertakwa kepada Sang Khalik dan peduli kepada sekitar, memberi manfaat kepada sekitar, melakukan amalan-amalan positif agar bisa kita menjadi pribadi yang baik tentunya. Baik, itulah teman-teman berbuka. Itulah momen Ramadan, momen revolusi diri, momen kontribusi kepribadian kita. Kita rombak kembali kepribadian kita yang menurun karena kita sudah mengikuti hawa nafsu kita. Dan sangat rugi sekali. Sudah berkali-kali ustadz, penceramah, ahli ulama mengatakan bahwa sangat sayang sekali apabila kita tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Semoga kita dapat memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya dan kita dapat kita dilancarkan dalam menjalankan rutinitas Ramadan selama 30 hari ke depan. Syukron kasiron, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.